Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salma, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 2004-2035. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan 6 saya dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, langsung saja saya akan masuki materi saya yang pertama yaitu hukum Anglo-Saxon. Suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Putusan hakim merupakan sumber hukum dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini menganut doktrin strategis. Selanjutnya yaitu hukum Eropa kontinental. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut civil law. Semua aturan berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 10 sebelum Masehi. Hukum Eropa kontinental memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama memiliki kodifikasi, yang kedua hakim tidak terikat pada presiden, yang ketiga sistem selanjutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, yaitu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Selanjutnya yaitu hukum komunis. Komunis atau komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi dan tidak adanya kelas sosial uang. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Selanjutnya hukum campuran. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem ilegal seperti hukum sivil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan, yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum. Hukum ini ditemukan di negara bagian Louisiana, yang menggabungkan antara hukum sivil dan hukum common law. Selanjutnya, sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Ciri-ciri dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia: yang pertama, terdapat pemerintah dan larangan; kedua, terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar; ketiga, perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat. Sistem hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia. 1. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang pertama, hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Yang kedua, hukum pidana formil yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Yang kedua, hukum perdata diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat Indonesia, yang dalam praktek hukumnya merupakan bekas negara jajahan Belanda, serta mempunyai penganut agama Islam mayoritas. Mempunyai kultur dan budaya yang beragam, banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law, yakni hukum privat atau hukum perdata, dan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, terutama bagi penganut agama Islam, yakni hukum Islam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.